Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Ulrich Duras melawan Vostok VLK. Permainan ini terjadi pada 1902. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Duras sebagai putih dan Vostok memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke B5. Ya, ini adalah permainan Spanyol Ruy Lopez. Balasannya adalah kuda ke F6 yang berarti menjadi main line Berlin defense. Pion E4 memang menggantung, tapi Duras bermain sesuai jalurnya dengan rokade pendek. Oke, kuda memakan pion E4. Jika kalian suka bermain Berlin, tentu kalian tahu line selain benteng E1 kan? Yap, pion D4 adalah jawaban Duras. Giliran Vostok yang mengabaikan ini dan memainkan gajah ke E7. Namun pion belum dimakan, menteri ke E2 terlebih dahulu untuk menyerang kuda. Sedikit informasi, kuda ke F6 tidak cukup bagus. Saya nggak akan jelasin di sini ya. Oleh karenanya kuda ke D6 sekaligus menyerang gajah. Duras menukar gajahnya dengan kuda, lalu dimakan kembali dengan pion B. Sekali lagi, pion memakan pion. Dan hati-hati, jika kuda ke B5, ada pion A4, kuda akan terjebak. Jadi kuda kembali lari ke B7. Baru permainan dilanjutkan lagi dengan kuda ke C3. Oke, jelas Vostok rokade pendek. Benteng ke E1. Jawaban yang sama, benteng ke E8. Semua perwira mulai dikeluarkan Duras, kini gajah ke F4. Kuda kembali mengaktifkan diri ke C5, mungkin E6 lah yang jadi tujuannya. Kuda ke D4 seolah tidak mengizinkannya, namun kuda tetap ditawarkan ke E6. Dan langsung saja penawaran diterima, kuda memakan kuda, lalu dimakan kembali dengan pion F. Kita bisa perhatikan sejenak posisi ini kan kawan. Perwira hitam terlihat tidak cukup bagus. Tentunya dengan ruang gerak yang lebih sedikit ya. Hal itu dimanfaatkan Duras dengan menteri ke G4 yang mulai menekan pertahanan raja. Vostok tidak mau mati konyol dengan para perwira yang sangat pasif. Pion ke D5 dimainkan, menawarkan pion dengan N pasan. Namun posisi putih sudah cukup bagus. Dia nggak mau makan pion, tapi terus mengancam dengan gajah ke H6. Ancaman skakmat menteri kali G7. Ya, gajah F8 bisa jadi opsi, namun pion G6 lah yang jadi pilihannya. Dengan gerakan ini, saya rasa putih akan menyukainya kawan-kawan. Lihatlah, kuda yang bisa bermanuver ke F4, pion H4 H5, yang jika dimakan, benteng bisa beraksi ke E3, lalu ke H3. Dan mungkin masih banyak lagi ide serangan pada posisi ini. Tapi ternyata benteng E3 yang dipilih Duras. Gajah ke C5 menyerang benteng dan membuka kemungkinan menteri untuk membantu pertahanan. Sudah saya katakan, benteng ke H3 ini membuat raja semakin gak nyaman di posisinya. Menteri ke D7 respon dari Vostok, baru kuda manuver ke E2. Nampaknya kuda F4 akan benar-benar menghantui pertahanan raja. Benar, benteng ke E7, pion ke B4 menyerang gajah. Perlu diketahui ya, pion dijaga menteri. Satu petak gajah untuk selamat, Vostok memundurkannya ke B6. Lihatlah, gajah tidak berperan lagi untuk membantu pertahanan raja. Disinilah kuda mulai masuk ke F4. Dan jika kalian masih ingat, saya pernah sharing. Salah satu kunci serangan yang akan berhasil adalah ketika jumlah penyerang lebih banyak dari jumlah penjaga. Kita bisa melihat di sini 2 melawan 4 kan? Saya berikan contoh gampang agar para pecatur baru bisa paham dengan apa yang saya maksud ini. Semisal di sini pion C5, berniat menguasainya dengan gajah lagi. Putih bisa mengorbankan kuda dengan memakan pion G6, karena jika pion memakannya, maka menteri memakan pion skak. Raja 8 ada gajah G7 ya. Satu pilihan lagi, benteng menutup skak. Gajah memakan benteng, ancaman skakmat.
Dan ini membuat menteri harus memakan gajah. Menteri ke-8 skak, paksa menteri menutup skak. Ya, putih bisa memainkan benteng H8 skak jika hanya ingin menteri. Namun benteng G3 skak lebih bagus guys. Setelah raja H8 atau H7, ya memakan menteri memang bagus. Dan jelas itu skak mat. Tapi jika ingin memaksa, putih bisa menteri ke H5 skak. Menteri menutup, menteri F7 skak, menteri menutup, dan makan menteri skak mat. Ini adalah salah satu contoh jika penyerang lebih dominan dari para penjaga. Semoga kalian para pecatur baru bisa paham ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini hitam gak mau ngambil resiko ini. Dia memainkan benteng ke G7, memasrahkan benteng untuk ditukar. Tapi gajah di sini seolah kunci dari kemenangan. Duras tidak memakan benteng dan memilih memainkan benteng A ke D1. Mungkin tujuannya simpel, pion C4 C5 dan gajah terjebak. Oleh karena itu menteri menghindari pin ke E8 terlebih dahulu. Benteng naik ke D3. Gajah D7 yang membuat benteng A ikut menjaga pertahanan raja. Namun penyerang juga terus ditambah dengan benteng G3. Benteng kembali ke E7. Kuda ke H5, ancaman ke F6 skak star. Raja ke H8 menghindarinya. Namun kuda tetap ke F6 yang membuat raja tidak bisa bergerak sama sekali. Kuda ini juga berada di petak outpost yang membuatnya sangat menakutkan. Barisan Vostek adalah menteri ke D8 dan ini adalah posisi krusial bagi kedua pemain. Duras seperti nggak terhentikan kawan-kawan. Dia mulai mengorbankan gajahnya ke G7 skak dan ada dua pilihan. Memakannya dengan raja atau benteng. Jika raja yang makan gajah, ini adalah skak mat secara paksa. Dimulai dengan benteng kali H7 skak, rajanya bisa ke F8, benteng H8 skak, raja kembali lagi, menteri kali H6 skak, raja harus memakan benteng, benteng H3 skak, benteng menutup, dan makan aja udah skak mat. Sangat brutal bukan? Dan oke, kembali ke permainan. Pilihan terakhir dimainkan Vostek, memakan gajah dengan benteng. Namun pengorbanan belum cukup sampai di sini. Sekarang menteri yang memakan pion menjadikan menteri mengorbankan dirinya hanya untuk pion. Tapi tentu jika benteng memakan menteri, benteng memakan pion adalah Arabian Mid. Vostek memainkan menteri ke E7. Kelihatannya dia ingin ikut jagain pion H7 ya. Namun sayangnya baris 8 menjadi kurang tersupport. Oleh karena itu benteng tetap memakan pion skak, mengorbankan benteng. Benteng harus memakan benteng, menteri ke-8 skak, dan setelah benteng memakan menteri, skak mat Arabian benar-benar nyata. Ya, benteng memakan benteng, skak mat. Sangat keren bukan skak matnya? Bermodal kuda dan benteng yang dikombinasi dengan baik, bisa mengalahkan dua gajah, benteng, dan juga menteri. Yang padahal mereka tidak jauh dari sang raja. Ini membuatnya sangat tragis karena mereka melihat raja yang dikalahkan di depan mata mereka sendiri. Dan bagi kalian yang ingin belajar atau sekedar melihat pola-pola skakmat seperti ini, saya sudah buatkan video dengan judul 7 nama dan pola skakmat catur. Kalian bisa nonton karena link sudah saya taruh di kolom deskripsi. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.